فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil bab halul mu'min fid dunia, kondisi orang yang beriman di dunia. Yang pada bab ini dua hadis. Pertama hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang hakikat kaum mukminin secara umum keadaannya di dunia, bahwasanya mereka ibarat seperti di penjara, karena dunia sijnul mukmin, dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kemudian pada hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar, padanya bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah kita tahu itu ibarat penjara, tapi di sisi yang lain dunia ini akhwanifillah merupakan apa? Ladang untuk kita bisa selamat di akhirat ketika kita betul-betul mengolahnya dengan baik. Dunia ladang untuk akhirat kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan agar kita tidak tertipu dengannya, tapi berupaya untuk betul-betul mensikapi dunia seperti kita ini orang asing atau bahkan musafir yang sekedar lewat di suatu tempat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Maka kapan saja seorang mukmin akhwan menyadari dua kondisi ini, biiznillah dia akan selamat dari ketertipuan oleh dunia. Perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringatkan, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia. Di antara jalan untuk selamat kita harus menyadari dunia ini penjara, sehingga jangan kita bebaskan hawa nafsu kita untuk berbuat semaunya, karena kita punya aturan. Dunia ini penjara. Karena kalau kita lihat kenikmatan yang dijadikan bagi orang-orang yang beriman, kenikmatan yang ada di dunia tidak ada apa-apanya, ibarat penjara. Kemudian dunia ini penjara dengan banyaknya ujian-ujian yang menimpa. Ini diingat pada pembahasan-pembahasan tersebut, sehingga berbanyak amalan saleh. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babul hassi ala dzikril maut. Bab dorongan untuk mengingat kematian. Kematian yang merupakan perkara pasti menimpa setiap bani Adam, yang saleh maupun yang taleh, yang taat maupun yang bejat, yang beriman maupun yang berada di atas kekafiran.
semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti akan merasakan yang namanya mati. Di beberapa tempat ayat ini disebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Indaki Abdullah, yang kamu hafal baru 2. Baik, di mana? Yang pertama, baik, barakallahu fiikum. Ada 3 tempat. Dan di awal, tengah, dan bagian akhir. Padanya isyarat akhwan ketika seorang membaca Al-Quran untuk senantiasa diingatkan yang namanya mengingat kematian. Di awal-awal, di sepertiga awal, yaitu di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa mesti akan merasakan kematian, dan hanyalah pahala kalian itu akan diberikan sempurna kelak di hari kiamat. Adapun di dunia akhwan, terkadang Allah segerakan pahalanya, tapi belumlah disempurnakan semuanya. Tapi pahala yang betul-betul disempurnakan diberikan di hari kiamat. Maka siapa saja yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah betul-betul orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Makanya kesuksesan yang sejati akhwan, kesuksesan dengan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini kalau ingin jadi orang sukses. Jadi orang sukses, ya selamat dari neraka dan masuk ke surga. Dan itu cita-cita kita semua. Kemudian di pertengahan, yaitu di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilayna turja'un wa ilayna turja'un wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Setiap jiwa mesti akan merasakan kematian, dan kami uji kalian dengan keburukan maupun kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di sini padanya pengingat tambahan bahwasanya di dunia mesti diuji, dan ujian itu bisa berupa sesuatu yang buruk, berupa kemelaratan, berupa sakit, berupa kematian saudara, orang-orang yang dicinta, dan seterusnya. Tapi juga ujian yang berupa kebaikan. Jadi sebelum kematian ada ujian banyak, berupa hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang baik, semuanya ujian. Nah, kemudian berakhir dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana kebaikan-kebaikan nikmat itu dinamakan ujian? Indaka Ali, disebut ujian kenapa? Nikmat, kebaikan, hal-hal yang nyaman. Taib bisa melalaikan dari kesyukuran, padahal kewajiban seorang yang mendapatkan nikmat adalah untuk bersyukur. Dia diuji bisa bersyukur atau tidak. Jadi ujian hal-hal yang menyakitkan, dia bisa bersabar atau tidak. Ujian pada kebaikan-kebaikan, dia bisa bersyukur atau tidak. Kemudian yang ketiga, di sepertiga akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Isyarat ketika membaca Al-Quran untuk senantiasa ingat perkara ini.
Karena memang mengingat kematian itu bukan hanya sekedar ingat kok, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak. Sebagaimana hadis yang akan kita baca di sini, kita baca. Qala al-muallif wafaqahu Allah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah." Jadi perintah untuk apa? Iktsar, bukan hanya uzkuru, tapi apa? Aktsiru, perbanyaklah. Menunjukkan bukan hanya sekedar jarang-jarang, bukan hanya sekedar sedikit, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak. Memperbanyak apa? Dzikra hadzimil ladzat. Memperbanyak mengingat penghancur kelezatan. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan kematian ini dengan hadzimil ladzat, perkara yang menghilangkan yang namanya kelezatan-kelezatan. Orang yang kalau sudah mati itu tidak akan merasakan kelezatan sama sekali. Naam, yaitu kelezatan-kelezatan dunia. Naam. Dan dalam hadis yang lain, akhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan setelahnya sebagai penegas, fa innahu ma dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu 'alaihi wa la dzakarahu wa huwa fi sa'ah illa dayyaqahu 'alaihi. Sebab sungguhnya tidaklah seorang pun mengingat kematian dalam keadaan dia berada dalam kondisi sempit, sedang merasakan sempitnya hidup di dunia karena kemiskinan, kesusahan yang menimpa. Kemudian dia ingat mati, maka mengingat kematian ini akan menjadikan dia terasa lapang. Ya, kita semua pun berujung dengan kematian. Semuanya akan ditinggal setelah kematian sudah selesai. Nah, dari sisi apa? Selesai apa? Ujian-ujian di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, maka setelah itu akan menjadi taman dari taman-taman surga. Ketika dia membawa bekal amalan yang banyak, yang berpindah dari beratnya kesulitan-kesulitan duniawi ke raudhah min riyadil jannah. Namun di sisi yang lain, orang-orang yang mendapatkan kelapangan di dunia ini, dia mendapatkan nikmat yang banyak dan seterusnya, kemudian mengingat kematian, maka akan menjadikan apa? Sempit atasnya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'ah illa dayyaqahu 'alaihi. Maksudnya apa? Ketika dia berada dalam kenikmatan yang melimpah kemudian ingat mati, maka apa? Dia tidak akan kemudian lalai. Oh, ternyata di sana ada ada kematian. Setelah ini semua dia akan dikubur di tempat yang sempit, yang gelap, tidak ada teman sama sekali. Sehingga dia tidak terlena dengan keluasan dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini makna dari apa? Illa dayyaqahu 'alaihi. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya mesti akan meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Oleh karena itulah kemudian dia mengambil langkah untuk mempersiapkan diri. Baik, hadis ini akhwan bersama dengan singkatnya padanya
faedah yang sangat besar bagi kita semua. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian memiliki efek yang sangat bagus untuk apa? Melembutkan hati. Nah, karena dunia ini pada dasarnya memiliki efek negatif yang banyak terhadap qalbu, melalaikan. Nah, menjadikan seseorang memiliki ambisi yang besar sehingga lupa dengan tujuan utama dia diciptakan, lalai dengan tujuan utama untuk beribadah. Nah, ketamaan, keserakahan, kemudian persaingan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan alhaakumut takatsur. Apa maknanya? Indaka Qadir, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu berbanyak-banyakan, yaitu berbanyak-banyakan. Kalau berkaitan dengan bangunan berarti bermegah-megahan padanya. Nah, kalau berkaitan dengan pengikut maka berbanyak-banyakan pengikut. Kalau berkaitan dengan harta juga berbanyak-banyakan harta. Semuanya ingin memiliki kadar paling banyak dari hal-hal duniawi, dan ini yang melalaikan manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini alhaakumut takatsur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku, terus dia ingin menumpuk-numpuk memperbanyak harta sebanyak mungkin. Wa malaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Padahal tidak ada yang engkau miliki dari hartamu dengan kepemilikan yang sebenarnya wahai anak Adam kecuali 3 hal. Jadi sebanyak apapun harta seseorang, sebenarnya yang betul-betul dia nikmati itu cuma 3 jenis harta. Yaitu yang pertama ma'akalta, yang engkau makan. Harta yang kamu makan itu yang betul-betul engkau nikmati. Ya kan, orang punya triliunan, masa mau dimakan semua? Enggak. Padahal harta yang sebenarnya yang kamu makan, yang kamu rasakan, nikmatnya di mulutmu. Tapi fa'ablait, itu pun akan habis. Yang dimakan ya habis dan berakhir dengan kotoran. Kemudian wama labista fa'ablait, dan harta yang kamu pakai, yang dipakai sebagai pakaian, perhiasan yang dipakai, rumah yang dihuni, demikian pula kendaraan yang dinaiki. Ini semuanya masuk dalam libas yang dipakai oleh kita, dan itu fa'ablait, akan usang, akan menjadi sesuatu yang usang, rusak. Baik, dan ada harta ketika yang betul-betul dimiliki akhwan yang terus menerus ada dan bahkan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Wa ma tasaddaqta fa amdait." Dan harta yang kamu sedekahkan itulah yang akan terus-menerus ada dan bahkan berkembang. Allah Subhanahu wa taala kembangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pelihara sedekah seorang hamba. Seperti kita ketika diserai anak kuda yang kecil, dipelihara sampai menjadi besar kuat. Allah Subhanahu wa taala betul-betul jaga, tidak ada yang tercecer dari sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Ini harta anak Adam cuma 3 itu toh. Sisanya apa? Sisa dari 3 ini ya akan ditinggal untuk ahli waris saja.
Makanya jangan sampai terlalaikan oleh dunia dan fitnahnya. Dikatakan oleh Saleh Al-Murri rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud, inna dzikral maut idza faraqani sa'atan fasada alayya qalbi. Sungguhnya mengingat kematian apabila terpisah dariku sejenak saja, maka hatiku akan menjadi rusak. Orang kalau lupa mati biasanya apa? Berbuat semau sendiri. Makanya kata Saleh Al-Murri rahimahullah ta'ala, aku kalau lupa dari mengingat kematian, terpisah diriku dari mengingat kematian, maka hatiku akan menjadi rusak. Rusak dengan apa? Rusak dengan fitnah, syahwat, ataupun syubhat. Lalai kalau kita akan mati, sehingga ngomong semau sendiri. Lalai kalau kita mati sehingga berbuat zalim, dia tidak peduli. Lalai kalau dia mati kelak kemudian makan, walaupun itu dari jalan yang haram, dan seterusnya. Nah, makanya Nabi SAW perintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian disebutkan oleh para ulama terdahulu maupun yang belakangan memiliki fadilah yang banyak. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Laffaf, Abu Hamid Al-Laffaf yang dikutip oleh Imam As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, juga Imam Al-Qurtubi dalam Ahwalul Mauta wa Umuril Akhirah. Kata Abu Hamid Al-Laffaf, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Siapa saja yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi 3 perkara. Ta'jilut taubah, yang pertama penyegeraan taubat. Dan ini jelas, orang kalau ingat mati maka dia akan segera taubat. Maksiat sekarang, kemudian ingat mati, khawatir sebelum taubat datang kematian, maka dia menyegerakan taubat. Orang yang mengakhir-akhirkan taubat, kenapa? Karena lalai dari mengingat kematian dan panjang angan-angannya, seakan-akan dia masih mau hidup 1000 tahun lagi. Akhirnya apa? Menunda-nunda yang namanya taubat. Baik. Prinsipnya apa? Mudah hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga, ya kan? Enak kali. Nah, ya kalau sampai tua, nah kemudian mati istiqomah. Ini pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama bagi yang banyak mengingat kematian. Apa tadi? Ibrahim Irfan akan bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qut, dia akan memiliki qanaah, merasa cukup dengan makanan pokok yang dimiliki. Dia punya sekedar makanan pokok, dia akan merasa cukup dengannya. Yang penting bisa tegak punggungnya untuk ibadah. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lebih dari itu. Tidak hanya sekedar punya beras kalau di negeri kita, bukan hanya sekedar punya ubi, tapi dia juga punya sesuatu untuk lauk pauknya dan sayurannya. Maka sepantasnya untuk seorang qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita semua akan berakhir dengan kematian.
harta tidak akan dibawa mati, kecuali yang dia sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terus-menerus akan menyertai. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadah, dan semangat untuk ibadah. Dan itu tiga, pasti kan. Cepat-cepat taubat, memiliki qanaah dengan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena dia sadar mau mati. Untuk apa kita tamak, bahkan sampai rakus, bahkan sampai meninggalkan kewajiban ibadah, meninggalkan hal-hal yang fadilah berkaitan dengan agama kita. Memiliki rezeki dia arahkan demi kebaikan akhiratnya. Nah, baik itu melalui jalur sedekah, demikian pula untuk berjuang di jalan Allah, untuk diarahkan ke dakwah di jalan Allah, demikian untuk ibadah-ibadah maliyah, seperti misalnya sebentar lagi ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan untuk bersegera, demikian pula ibadah udhiyah untuk berkorban. Ini semuanya ibadah maliyah. Siapa saja memiliki kemampuan jangan sampai meluputkan kesempatan tersebut. Nah, jadikan itu sebagai apa? Sebagai agenda yang ditargetkan seorang muslim mampu, bukan menunggu sampai ada sisa. Nah, karena seorang ketika meniatkan akhwan biiznillah, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan sesuai dengan jujurnya niat. Ibadah korban, udhiyah. Karena ketika betul-betul meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan ibadah salat, fasholli li rabbika wanhar, dan itu pun setahun sekali. Dia ingat mungkin tahun depan belum tentu bisa mendapati hari-hari udhiyah, maka dia jangan luputkan untuk betul-betul mengupayakan agar bisa menunaikan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu untuk yang besar, maka yang kecil. Tidak mampu yang mahal, maka cari yang murah. Yang penting padanya terpenuhi syarat-syarat udhiyah yang sah. Nah, bahkan saking kuatnya dorongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk udhiyah, jika seorang tidak mendapati jada'ah minal dha'n, boleh untuk apa? Untuk udhiyah dengan apa? Dengan domba yang belum berumur 1 tahun. Berumur 6 bulan sudah diperbolehkan kalau itu dari jenis domba. Naam, taib. Jaza'ah namanya. Nah, jika tidak memiliki musinnah yang berumur 1 tahun, maka boleh jaza'ah minad dha'n, boleh untuk berkorban dengan jaza'ah yang baru berumur 6 bulan. Kenapa? Karena dorongan kuat. Nah, untuk betul-betul seorang udhiyah. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Makanya di antara pendorong yang butuh untuk kita wujudkan ketika ada kemalasan, agar kita semangat kembali dalam ibadah, ingat, mungkin besok kita mati, atau mungkin nanti kita mati. Semuanya mungkin, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Makanya bersemangat untuk ibadah. Baik, salat dipikirkan, mungkin ini salat terakhirku. Bagi seorang yang seperti ini, maka dia akan betul-betul semangat dalam ibadah. Dulu diceritakan oleh Syekhuna Ahmad bin Uthman hafizahullah ta'ala, ketika di masa-masa Ishtirakiyah di Yaman, masa-masa berkuasanya 6 partai komunis, itu luar biasa tekanan kepada kaum muslimin. Bahkan orang bawa kitab
ya kitab tajwid saja betul-betul dicek seakan-akan itu adalah kejahatan yang besar. Nah, saat itu Syekh bawa kitab tajwid, ya dia bawa kitab tajwid dasar. Nah, yang dicek, digeledah, ternyata ada kitab itu padahal sudah disembunyikan. Akhirnya diikutkan untuk dipenjara. Penjara saat itu berjubel banyak. Nah, di masa-masa komunis, orang salah sedikit dipenjara, salah sedikit dipenjara. Nah, di situ penjaranya macam-macam. Nah, rombongan Syekh ini karena sudah tidak dapat tempat, akhirnya dibawa ke penjara yang di situ ditulis, nah, tahanan hukuman mati. Nah, penjaranya tulisannya itu. Semuanya yang masuk lihat penjaranya ini tahanan untuk hukuman mati. Nah, Syekh tadinya tidak sadar. Kok yang lainnya semuanya semangat teman ini. Semuanya semangat dalam ibadah, sholatnya luar biasa. Kenapa kalian? Nah, itu lihat tahanan hukuman mati. Nah, kita ini sebentar lagi mau mati. Nah, ini fakta memang. Orang kalau betul-betul seperti itu, dia sudah paham. Kalau mungkin saat ini orang tidak tergambar matinya kapan, masih anggapannya masih jauh. Tapi kalau sudah jelas masuk ruang tahanan hukuman mati, tak tinggal nunggu al-guj. Nah, makanya saat itu, nah, ya yang bertobat-tobat betulan, yang nah sholat betul-betul luar biasa, sholat malamnya dan seterusnya, berdoa, menangis-nangis dan seterusnya. Nah, jadi ini ibrah. Kalau memang orang betul-betul yakin mau mati seperti itu, mesti dari orang-orang yang ada padanya keimanan. Cuman ya kita ini kadang lalai dari yang namanya kematian tersebut. Nah, makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata itu ketika ditanya ada hari-hari berikutnya, sebabnya masuk ke situ karena sel-sel yang lain sudah penuh. Nah, mulai gembos lagi. Baik, karena sudah merasa aman dari hukuman mati. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini 3, ta'jilul taubah wa qana'atul qud wa nasyatul ibad. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya. Kemudian kata Abu Hamid Al-Laffaf, siapa saja yang lupa dari kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal juga. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Taubat ditunda-tunda. Taswif yaitu nanti-nanti. Nah, nantilah mau tobat, aku pengen mentobat juga, balik lagi dia lakukan, mending tobatnya nanti saja kalau sudah marem. Nah, dari maksiat. Atau nanti kalau sudah umur sekian-sekian aku mau tobat, sekarang pengen bejat dulu. Nah, ini tipu daya syaitan, dan diantara sebab pokoknya karena lupa mati, lupa terhadap kematian. Dan taswif di antara salah satu senjata syaitan yang diarahkan kepada kaum mukminin. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, iyyakum wat taswif fa innahu junudul iblis. Nah, hati-hati kalian dari yang namanya taswif, nanti. Saufa af'al, aku akan melakukan nanti. Aku akan melakukan nanti. Mau ngapal pagi, nantilah jam 9 itu dulu. Nah, setengah jam sampai jam 12 tidak bangun. Nah, baik, saufa afal itu junudul iblis, tentara-tentaranya iblis untuk menyerang kita. Agar apa? Agar kita senantiasa menunda-nunda kebaikan. Di antaranya taubat. Padahal taubat itu dibutuhkan untuk segera, karena ajal kita tidak ada yang tahu kapan datangnya. Yang kedua, watarku ridha bil kafaf, dan tidak
adanya keridhaan terhadap kecukupan rizki yang berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena kafaf maksudnya apa? Punya rizki, kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi, itu saja. Adapun kebutuhan di atasnya, kebutuhan tambahan, apalagi kebutuhan mewah, dia belum dapat. Yang pokok-pokok sudah dia dapat, makan setiap hari sudah dapat. Nah, tubuhnya bisa tegak, perutnya bisa kenyang, kemudian auratnya tertutup dengan pakaian, dan dia memiliki tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, punya rumah. Ini kafaf, yaitu rezeki yang dengannya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, orang yang lupa terhadap kematian akan dihukum dengan apa? Tidak adanya keridhaan terhadap hal tadi. Tapi apa? Terus jiwanya jasyak, jiwanya itu memiliki ambisi yang tidak pernah terpuaskan terkait masalah dunia. Saya sudah memiliki rumah mewah, ingin yang lebih, memiliki harta yang mungkin sebenarnya dia tidak bekerja saja sudah cukup untuk 7 turunan, tapi tetap saja korupsi, tetap saja berusaha mengambil harta tanpa hak, ditimbun di rumahnya, seakan-akan itu akan dia bawa seterusnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat, bahkan akan menjadi beban yang memberatkannya. Dan ketidakadaan rasa ridha, tidak ada rasa qanaah terhadap rezeki ini hukuman. Kalau seorang memiliki qanaah, ini sebenarnya dia orang yang betul-betul kaya. Makanya dikatakan oleh pendahulu kita, al-qanaah kanzun la yukhlaf. Qanaah itu adalah harta simpanan yang tidak tergantikan. Harta simpanan yang tidak tergantikan. Orang kalau sudah punya qanaah, itulah orang yang betul-betul apa? Dia taib, atau dengan istilah atau kalimat mudahnya, tidak diberi qanaah dan rasa ridha terhadap kecukupan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah ridha, tidak pernah qanaah. Kemudian hukuman yang ketiga, wattakasulu fil ibadah, dan bermalas-malasan dalam ibadah. Berarti kebalikan persis dari apa? Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di depan bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian. Baik. Ini 3 yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Laffaz. Kemudian ditambahkan oleh yang lain pada ungkapan yang lain, seperti dikatakan oleh Ibnul Kharrat dalam kitab Al-Aqibah fi Dzikril Maut. Kathratu dzikril maut tarda'u 'anil ma'asi. Berarti ini fadilah yang keempat. Banyak mengingat kematian akan mencegah dari kemaksiatan. Jadi sebelum bermaksiat pun akan tercegah dengan sebab mengingat mati. Kalau tadi kan mempercepat untuk taubat, berarti dia sudah bermaksiat kemudian segera taubat. Bahkan lebih dari itu, akan mencegah pelakunya dari apa? Dari kemaksiatan. Wa tulinul qalbal qasi, dan melembutkan hati yang keras. Hati yang keras akan bisa menjadi lembut dengan mengingat kematian. Maka biasanya ikhwan, orang-orang yang senantiasa ingat mati, dia itu akan cepat ketika salah minta maaf. Ketika ada orang minta maaf kepadanya juga cepat untuk memberikan pemaafan. Urusannya mudah. Kenapa? Karena hatinya lembut. Nah, karena dia ingat mati. Untuk apa sulit-sulit urusan dengan manusia? Nah, khawatir ketika dia menyisakan kezaliman yang belum minta maaf akan menjadi sebab tertahan di hari kiamat kelak dari masuk ke dalam surga. Hatinya menjadi lembut,
wa tudhibul faraha bid dunya, dan akan menghilangkan rasa kegembiraan yang berlebih dengan hal-hal duniawi. Ya, kalau dapat bersyukur, gembira ada, tapi tidak terlalu berlebih yang menjadikan dia menyombongkan diri. Gembira bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, dan itu keharusan. Tapi tidak sampai kemudian gembira yang melampaui batas sehingga pesta pora dan seterusnya. Faedah yang lain, wa tuhawwinul masaiba fiha, dan akan meringankan musibah-musibah yang dia rasakan di dunia. Berarti ini berapa? 4 hal yang ditambahkan oleh Ibnul Kharrat. Nah, dari keutamaan banyak mengingat kematian, mencegah dari maksiat, melembutkan hati yang keras, kemudian menghilangkan rasa gembira berlebih terhadap duniawi, kemudian meringankan musibah-musibah di dunia yang menimpanya. Baik. Ini diantara faedah penting dari banyak mengingat kematian, karena pentingnya hal tersebut, akhwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingatnya. Nah, kemudian para ulama membimbingkan diantara sebab untuk banyak mengingat kematian adalah dengan ziaratul kubur. Nah, ketika seorang ziarah kubur melihat kubur, di mana itulah tempat orang-orang yang sudah mati, dia akan ingat bahwasanya dirinya juga akan berada di situ. Taib, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil kubur. Apalagi ketika terasa keras, dengan ziarah kubur. Kemudian juga dengan menyaksikan orang yang sedang mengalami sakarat, ini juga akan betul-betul mendorong kita mengingat kematian. Dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ diingatkan tentang perkara ini. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hamba-hamba yang tidak lalai dari kematian. Nah, karena kelalaian dari perkara ini menimbulkan musibah yang besar berupa penundaan taubat, kemudian tidak adanya qanaah dan malas dalam ibadah. Maka kalau kita dapati hal itu dalam diri kita, ditambah lagi kerasnya hati, ditambah lagi kecondongan untuk bermaksiat dan ambisi serta ketamakan terhadap duniawi, tidak peduli apakah itu menyakiti orang atau tidak, menzalimi atau tidak, maka obati dengan mengingat kematian. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.